Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana al-far'u tsani an-nuzumul qanuniyah fi kulli mujtama'in hiya walidatul fihi wa tatawwurihil iktisadi. Kajian yang ke-36 ini, cabang yang kedua menjelaskan tentang sistem-sistem perundang-undangan dalam masyarakat. Itu semua sesungguhnya munculnya itu karena keadaannya. Watatawurihil iktisadi dan perkembangan ekonomi. Jadi kenapa hari ini ada undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, itu karena tuntutan sebuah dzuruf, walidatu dzurufihi. Keluarnya karena munculnya karena ada kondisi watatawirihi, dan karena ada perkembangan yang memang membutuhkan itu. Perkembangan ekonomi yang membutuhkan itu. Jadi adanya undang-undang atau aturan karena ada kebutuhan untuk itu. Kalau nggak ada kebutuhan untuk itu, nggak akan ada undang-undang itu. Itu. Kalau nggak ada kebutuhan, nggak akan ada muncul Omnibus Law. Muncul itu. Watabarroza ahamiyatud dirasat al-iktisadiyah min zawiyatin ukhra wa huwa anna naw'a nasyatil iktisadiyah as-sa'id fi ayyi mujtama' huwa alladhi yuhaddidu nidhamahu al-mukhtalifah sawa'un kanat tilkal nudumi nudhumu siyasiyatan au ijtimaiyatan au iktisadiyatan. Fama nudhumur rik wal aqta allati kanat tasudu alamul ams illa taghayyuran anidh-dhurufil iktisadiyah sa'idah waqta idzin. Wa tabarraza ahamiyatud dirasah, dan menjadi muncul, kelihatan apa ahamiyatud dirasah al-iktisadiyah, pentingnya studi ekonomi. Muncul, kelihatan pentingnya belajar ekonomi min zawiyatin ukhra, dari pandangan sudut yang lain, Wawa bermula pentingnya belajar ekonomi dari pandangan sudut yang lain, bahwa itu ananau an-nasyad, sesungguhnya jenis kegiatan ekonomi, ananau an-nasyad al-iktisadi, sesungguhnya jenis kegiatan ekonomi as-sa'idi yang biasa,
yang biasa fi ayyi mujtama'in di masyarakat mana saja atau bangsa mana saja, huwa bermula naush nasyad alladhi yuhaddidu yang membatasi apa nazmuhu, apa nuzumuhu, sistem-sistemnya, al-mukhtalifatu yang berbeda-beda, sawa'un kanat baik itu tilka nuzumu baik sawa'un kanat baik sistem-sistem itu siasatan atau ijtima'iyatan berupa politik atau sosial, politik atau ijtima'iyatan atau sosial, atau iktisodiyatan atau ekonomi. Fama maka bermula hal-hal faman nudhumu maka tidak ada faman nudhumurik maka tidak ada sistem-sistem perbudakan, tidak ada sistem-sistem perbudakan, wal aqta dan feodalisme, alatikanat yang ada, tasudu yang terbiasa, alatikanat tasudu yang berlaku di dunia, alatikanat tasudu yang berlaku, tasudu yang berlaku alamal amsi di dunia masa lalu, dunia masa lalu, illa takbiron kecuali hanya ekspresi, illa takbiran kecuali hanya ekspresi min anidhuru fil iktisodiyah as-saidah dari kondisi ekonomi yang berlaku waktu izin pada waktu itu. Pada waktu itu walaisa dan tidak terpaduhur nudumi munculnya sistem al-istirokiyah, munculnya sistem sosialis, wa ghalabatiha dan umumnya nuzumul istirokiyah fi alamil yawm pada dunia saat ini itu natijatu sodafati akibat dari kebetulan atau hasil kebetulan awintiqa'i hakimin atau pemilihan penguasa minal hukami dari penguasa. Bal inaha tetapi sesungguhnya kanat ada apa natijatut tobi'iyatun hasil yang realistis
di marhalatin muayyanatin, pada fase tertentu, min marahilit tatawuri, dari fase-fase perkembangan ekonomi, min marahilit tatawuril iktisodi, dari fase perkembangan ekonomi fil alami, di dunia. Jadi pentingnya belajar ekonomi dilihat dari beberapa pandangan, sudut pandang, bahwa kegiatan ekonomi yang biasa berlaku di mana saja, di Indonesia, di Amerika, Timur Tengah, Australia, pokoknya setiap individu pasti mempunyai kegiatan ekonomi. Karena apa? Karena setiap individu membutuhkan sesuatu yang dia tidak punya. Tidak ada individu itu mempunyai semua yang dia punya, nggak mungkin. Pengen kopi, nggak punya kopi, beli. Pengen pulsa, nggak punya pulsa, beli. Jadi itulah nasab al-iktisodi. Gak punya gula, gak punya garam, beli. Kebanyakan beras, kebanyakan jagung, jual. Kayak gitu. Gak punya duit, jual tanahnya. Nah itu sesuatu yang memang menjadi hal biasa, karena kebutuhan orang yang berbeda-beda mendorong suatu kegiatan ekonomi. Nah, masyarakat yang karena banyaknya transaksi, karena banyaknya keinginan, maka sebuah negara itu kemudian ingin mengatur gitu. Karena aturan itu dibutuhkan, akhirnya ingin membuat aturan atau undang-undang. Kayak sekarang ini yang lagi ramai karena Presiden Jokowi ingin agar orang itu jelas hukumnya dan tertarik masuk investasi di Indonesia. Di dalam undang-undang Omnibus Law itu ditarik ke pemerintah pusat agar jangan terlalu panjang hanya ngurus izin. Nanti ngurus izin dari kabupaten, terus ngurus lagi ke gubernur, ngurus lagi ke pemerintah pusat, terlalu lama. Itu salah satu tujuannya. Nah, itulah yang disebut walidatu dzurufihi wa tatawurihi al-iktisodi. Jadi anak zamannya, karena kebutuhannya anak zamannya. Adanya undang-undang yang dibentuk itu karena walidatu dzurufihi. Itu. Nah, biasanya itu yuhadditun nudumuhu al-mukhtalifah sawa'un kana tilkan nudum siyasah au ijtima'iyah au iktisadiyah. Baik itu undang-undang yang mengatur siasah politik, au ijtima'iyah atau sosial, atau iktisadiyah atau ekonomi, itu adalah ada batasan-batasan yang berbeda-beda. Kalau dulu orang mau punya izin tanah itu 30 tahun. Jadi kalau tanah ini dibuat sertifikatnya HGU, hak guna usaha 30 tahun.
Nah sekarang ini kalau 30 tahun itu bikin hotel yang gede belum tentu sudah break even point. Nah, maka dikasih waktunya lebih berapa tahun gitu. Nah itu kenapa bisa gitu? Ya karena tuntutan zamannya walidatu zurufihi wa tatawurihi al-iktisodi. Itu karena itu. Jadi misalnya tidak ada undang-undang tentang perbudakan dan juga tentang feodalisme, perbudakan, tidak ada undang-undang itu yang terus berjalan dari zaman dulu. Sekarang nggak ada undang-undang. Karena apa? Ya sudah ganti, karena sudah nggak ada budak. Gitu. Jadi kalau gitu undang-undang berubah terus, ya berubah terus sesuai zamannya. Undang-undang bisa berubah karena dzuruf wa zaman wal makan. Itu. Jadi undang-undang bisa berubah terus karena sifatnya tatawur, sifatnya berubah, berkembang. Maka contoh undang-undang perbudakan dan feodalisme rasanya hari ini sudah nggak ada. Yang ada zaman dulu. Nah gitu. Seperti undang-undang sosialis, undang-undang sosialis rasanya kayaknya ya sudah nggak ada juga yang ngomong sosialis kayak gitu. Ya cuma rasa aja, oh ini terlalu sosialis, ini terlalu kapitalis. Nah itu hanya rasa aja kayak gitu. Jadi adanya aturan atau undang-undang itu karena hasil dari sebuah fase tertentu. Fase tertentu itu ya artinya apa? Ketika fase itu membutuhkan aturan kayak gitu. Adanya Presiden Jokowi membuat Omnibus Law karena dianggap oleh Presiden Jokowi itu membutuhkan itu. Nah, persoalan ada yang menolak atau ada yang setuju ya biasa. Ada yang menolak, ada yang setuju, ya biasa memang orang kayak gitu. Oh kamu ini yang santri tak kasih permen semua juga ada yang nolak, kenapa permen? Gitu. Oh enggak. Yang lainnya kayak gitu itu kan keinginan orang berbeda-beda. Kasih kopi semua, ada yang ngomong kenapa nggak teh gitu. Itu orangnya kayak gitu semua. Nah, jadi adanya undang-undang kanat natijah tabiiyah di marhalatin muayyanah min marahili tatawuril iktisadi fil alam. Jadi memang itu terjadinya sebuah undang-undang bisa berubah itu sebagai hasil daripada karakter orang itu pada masa itu. Kalau sekarang itu kita lagi butuh itu ya udah. Ya kayak gitu. Wa min huna fanahnu ma'al qailina anna khairan naqdi lil iqta'i awi ra'samaliyah laisa naqdaha
bil hijai wasabbi. Wa min huna, dan dari sini fanahnu maka bermula kita itu ma'al qailina beserta orang-orang yang menyampaikan pepatah, beserta orang-orang yang menyampaikan pepatah. Pepatahnya berbunyi ana khairun naktin, ana khairun naktin, sesungguhnya sebaik-baiknya kritik, khairun naktin, sebaik-baiknya kritik, lil aqta'i, untuk feodalisme, awirok sama dia, atau untuk kapitalis, itu laisa naqdaha, tidak semata-mata kritiknya bil hijai wasabbi, dengan sebuah ejaan, bil hijai wasabbi, dengan sebuah ejaan, wasabbi, dan sebuah hinaan. Jadi kalau membuat sebuah undang-undang kayak sekarang ini, yang nggak setuju itu yang mengkritik, itu fanahnu ma'al qailin anna khairan naqtilil iqta awir samili laisa naqdaha bil hija wasab. Sesungguhnya kritik itu bukannya kritiknya itu sendiri yang dari A, B, C, D, E, F, G, H, itu namanya kritik bil hija, atau wasab, bukan sekedar kritiknya 1, 2, 3, 4, 5. Wa inna manak dua, sesungguhnya kritiknya itu ala asasi ajziha, karena adanya kelemahan fi marhalatin muayyanatin, pada fase tertentu, min marokhilit tatawuril iktisodi, dari fase-fase perkembangannya ekonomi, man muwajahati hajatin, dari menghadapi kebutuhan jamaah, muwajahati hajatil jamaah, dari memenuhi kebutuhan atau menghadapi kebutuhan jamaah, wa fasliha, dan kegagalannya jamaah, bi khidmatin muqtadiyati numuwiha, di dalam melayani kebutuhan pertumbuhan muqtadoyati numuwiha, dalam melayani kebutuhan pertumbuhannya, watakodumiha, dan dalam melayani kemajuannya. Jadi ketika membuat undang-undang omnibus law contohnya, ini kok pengajiannya pas dengan keadaannya ini kitab ini. Ketika membuat sebuah undang-undang pemerintah itu, kemudian ada yang nggak setuju, itu mengkritik, ngamin hurna fanahnu ma'al qailin, mengkritik, kritiknya macam-macam. Ya kita PBNU karena ada yang nggak setuju yang mengkritik, Muhammadiyah mengkritik, masyarakat yang mengkritik. Nah, kritiknya itu, ketika ada kritik kayak gitu, itu ya biasa aja, memang di mana-mana juga kayak gitu. Kenapa kok ada kritik?
anna khairan lil aqta awir samaliyah laisa naqdaha bil hijai wasabbi. Sesungguhnya kritik itu tidak karena banyaknya kritikan dari A sampai Z, A, B, C, D, E, F, kritikannya itu wasabi, dan karena banyaknya misu-misu. Itu yang dilihat bukan karena banyaknya misu-misu, mengundat-undat, atau banyaknya kritik dari 1, 2, 3, 4. Yang dilihat bukan itunya. Wa innama naqduha ala asasi ajziha fi marhalatin muayyanah. Kritiknya itu karena ada dilihat kelemahan-kelemahan di dalam fase-fase tertentu di undang-undang itu. Jadi bukan karena hitungan kritiknya banyak 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, enggak gitu. Tapi wa innaman naqduha ala asasi ajziha. Karena kritiknya itu atas kelemahannya. Kelemahannya apa? Ya kelemahan undang-undang itu fi marhalatin muayyanatin min marahilit tatawuril iktisadi an muwajahati hajatil jamaah wa fasliha, untuk menghadapi kebutuhan masyarakat dan kegagalannya fi hidmatin muqtadoyati numuwiha wa taqaddumiha. Nah, itu nomor 1 tentang dibuatnya sebuah undang-undang pada masyarakat sebagai kelahiran zamannya dan perkembangannya dalam bidang ekonomi. Itu undang-undang begitu. Undang-undang lahir karena walidatu dzurufihi wa tatawuruhi al-iktisadiyah, karena kebutuhannya pada kondisi itu. Wa idza kan kunna, ketika ada siapa kita itu nusalim. Wa idza kunna nusalim, nusalimu, dan ketika ada siapa kita itu nusalim, mengenali, siapa kita mengenali bi athri dzurufi, dengan efek sebuah kondisi, efek sebuah dzuruf, keadaan, watatawuri, dan mengenali dalam efek sebuah kemajuan, perkembangan, al-iktisadi, secara ekonomi, fi tahdidi nudumil qanuniyah, dalam membatasi sistem-sistem perundang-undangan, illa anana, sesungguhnya kita itulah nusallimu, tidak mengenali bi annaha, sesungguhnya atari dzuruf wa tatawur iktisadi al-mu'assir al-wahid, bi annaha al-mu'assir al-wahid, sebagai pengaruh yang satu, awil ghalib, atau pada umumnya. Fala syakka, maka tidak ragu lagi bahwa anna istidada kulli syu'abin, sesungguhnya kesiapan setiap masyarakat, wataqalidihi, dan tradisinya, wartibatot, dan
karakter dan koneksinya, wartibatotihi dan koneksinya, ad-diniyati dengan agama, ajaran agama, wamitu dan semacamnya, watatluatihi dan aspirasinya, watatluati dan aspirasinya, watasawurihi dan gambarannya, gambaran idenya, li fikrihi pada pikirannya, adalah itu al-adalatu sebuah keadilan. Talabu yang memainkan an talabu domana awamilin ukhra, yang memainkan domana awamilin ukhra dalam faktor-faktor atau jaminan dalam faktor-faktor yang lainnya. Aidon begitu pula dauruhal fa'al, dauruha al-fa'al, perannya al-fa'al yang efektif, perannya yang efektif fi ikhtilafin nudumi, dalam perbedaan sistem al-qanuniyah, ya, sistem perundang-undangan, sistem perundang-undangan. Bughdun nadhari, apapun an audha'ihi, dari kondisinya, dari tentang kondisinya, audha wa dzurufihil iktisadiyah dan keadaannya secara ekonomi. Jadi ketika kita melihat di sebuah negara membuat undang-undang, wa idza kunna nusallimu bi athri dzuruf wa tatawuril iktisadi, ketika kita melihat sebuah atau mengenali sebuah efeknya dari sebuah perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, kalau Presiden Jokowi melihat membuat pentingnya undang-undang Omnibus Law Ciptaker ini karena kondisi ekonomi lagi turun karena COVID-19. Nah, itu atarnya adzuruf atau tawur iktisadi. Nah, kalau kita itu mengenali kondisinya, sebuah undang-undang itu dimunculkan karena sebuah kondisi. Nah, berarti ini kondisinya kondisi pandemi. Kondisi pandemi, ekonomi lagi pada mati, ya kan? Karena ekonomi pada mati, bagaimana orang bisa tertarik masuk, berupaya masuk ke negara kita biar ekonominya hidup. Itu kan cara berpikirnya begitu. Fitah didinudumil konuniyah illa anana lanusalimu bi anahal mu'athar wahid awil ghalib. Tapi proses pembuatan sebuah undang-undang itu bukan dipengaruhi hanya karena satu hal, al-mu'athir al-wahid saja, al-ghalib yang dominan, enggak. Pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, tidak hanya karena COVID saja, pasti ada. Falasaka an isti'dad kulla syubin wa taqalidihi, maka masyarakat kalau mau membuat sebuah undang-undang ini ya hendaknya
dia itu menyiapkan, siap-siap. Nah, maka jangan terlalu cepat-cepat biar bisa dipahami. Orang belum dijelaskan ke masyarakat sudah langsung diketuk oleh DPR. Ya masyarakat ada yang belum paham, ada yang belum paham ya bisa ngamuk itu. Nah ini falasaka bahwa mestinya ya isti'datul la syu'abin wa taqalibihi wartibatatihi ad-diniyah wa mituhu wa tatluhatihi wa tasawwil fikratil adalah. Kasih waktu, ajak diskusi, itulah jalan yang terbaik. Di fikratil adalah pikiran yang adil dalam membuat sebuah undang-undang kayak gitu. Kasih waktu, kasih persiapan, kemudian dibahas, didiskusikan. Itu kayak gitu. Jadi jangan sampai menjadi undang-undang itu jadi bahan jualan, jadi produk yang dijual. Nah ini bahayanya begini nih, kalau misalnya ada partai yang menjual produk undang-undang, padahal undang-undang itu untuk keadilan, aturan untuk ngatur keadilan masyarakat. Loh kok produk pasal-pasal kok dijual misalnya. Wah itu yang bahaya itu. Ada orang makan produk undang-undang. Apa ada? Ya nggak tahu apa ada apa tidak, rasanya aja ini kok kayak ada di rasanya itu. Jadi talabu domani awamil ukhra. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi undang-undang itu banyak, termasuk orang yang jualan pasal, orang yang merasa nggak adil. Itu talabu domani awamilin ukhra aidon dauruhal fa'al fi ikhtilafin nudumil qanuniyah bugdun nadhari an audaihi wa dzurufihil iqtisadiyah. Wala'ala akbar mithli lidzalikal mujtama'il islami fi fajril islam dzalika anna istiharul ilmi wal hadara fi bi'atin tatawafara fiha adawat al-mu'arrafah wa awamil arruki amrun ghairu mustaghribun amma ayaz daharul ilmu wal hadara fi ardin qahilatin wa watin ghairi dhi zara'in fatilka hiya al mu'jizah allati yambaghi al wuquf indaha tawilan. Jadi dalam kasus sebuah pembuatan undang-undang itu karena mempunyai faktor-faktor yang banyak, maka pasti ada naqd, ada kritik yang setuju dan ada kritik yang tidak setuju. Wala'alla akbar mithli dzalikal mujtama, dan mudah-mudahan ada contoh yang lebih besar dari masyarakat Islam lidzalikal mujtama'al islami fi fajril Islam, pada Islam masa awal. Islam masa awal itu banyak contoh. Islam masih pertama-tama, dzalika itu semua, bahwa anna istihar al-ilm, anna istihar al-ilm, sesungguhnya berkembangnya sebuah ilmu,
wal hadara dan berkembangnya sebuah peradaban, fi bi'atin dalam sebuah lingkungan, tatawafaro fiha di dalam sebuah lingkungan fiha di dalam bi'ah tatawafar fiha yang membutuhkan fiha dalam bi'ah adawatil ma'rifah akan alat pengetahuan wa awamilir ruki dan faktor-faktor kecanggihan amrun wero mustaghribun, itu amrun wero mustaghribun, hal-hal yang tidak mengherankan. Amrun wero mustaghribin, hal-hal yang tidak mengherankan. Amma ayazdaharo al-ilm, ada kalanya ayazdaharo muncul apa ilmu wal hadara dan peradaban fi ardin kohilatin dalam tanah yang tandus, wawadin ghairi dizar'in dan pada lembah yang tak ada tanamannya. Wawati weri dizar'in dan pada lembah yang tidak ada tanamannya. Fatilka maka bermula hal itu ya bermula ada perkembangan ilmu dan peradaban di tanah yang tandus, itu al-mu'jizatu mu'jizat allati yang bagi yang seyogianya al-wukuf indaha tawila, al-wukuf allati yang bagi al-wukuf yang berdiri indaha padanya tawilan narga waktu, membutuhkan waktu lama atau berhenti pada waktu lama. Ini sebagai contoh masyarakat Islam pada awalnya, perkembangan sebuah ilmu dan peradaban itu ya dipengaruhi juga oleh bi'ah, oleh lingkungannya, yang kemudian terus berkembang, lingkungannya membutuhkan peralatan, adawat, wawamil, arruki. Jadi kelihatan sekali adanya undang-undang itu dibutuhkan karena sebuah tuntutan zamannya. Ketika orang-orang zaman dulu perbudakan, ya peraturannya peraturan perbudakan. Perbudakan hilang, ya peraturan perbudakan hilang. Kayak gitu. Sekarang lagi zaman medsos. Zaman kayak gini, ekonominya pun ya ekonomi medsos. Terpengaruhi karena bi'ah dan lingkungannya. Itu akan mempengaruhi adawat al-ma'rifah wa awamil ar-ruki. Itu amrun ghairu mustaghrib. Nah, tapi kalau ada sebuah peradaban, sebuah ilmu muncul dari keadaan ard kohilah wawatin ghairi dizar'in,
Oh, ada sebuah undang-undang aturan muncul dari situ. Itulah yang disebut mukjizah allati yambahi al-wukuf indaha tawila. Itu kita harus bahas, itu agak lama. Karena ketika itu, loh kok ada di Mekah, di Medina, situasinya situasi kondisi nggak ada tanaman, nggak ada apa itu, kok bikin undang-undang di situ. Nah, itulah yang disebut mukjizah. Walaqad izdadat, dan sungguh telah bertambah apa silah fil waqti. Walaqad izdadat apa asilah. Walaqad izdadat, sungguh telah tambah apa asilah koneksi. Jadi koneksi telah meningkat fil waqtil hadir, pada hari-hari ini koneksinya nyambungnya terus gitu. Orang sekarang kan udah terkonek semua. Izdadat asillah fi waqtil hadir, koneksi udah nyambung semua. Orang satu dengan orang lainnya udah konek semua. Bainal qanunil wal iktisad, antara undang-undang dan ekonomi, tabaan karena mengikuti ditatawurin nasyatil iktisadi, atas perkembangan kegiatan ekonomi, watisaihi, dan luasnya ekonomi. Faida, karena ketika ada pal iktisadu ekonomi, wa bermula iktisad itu al jauhar, sebagai intinya. Fa innal qanun, karena sesungguhnya undang-undangnya, huwa bermula qanun itu asyakal alladhi yataqarraru, sebuah bentuk alladhi yataqarraru, yang untuk memutuskan atau yang untuk bisa memutuskan ditangdimi hadzal jauhari, untuk mengatur hadzal jauhari atas hal-hal yang inti ini, wal muhafadzati alaihi, dan mempertahankan atas jauhar, alaihi, atas jauhar. Wabitisa imaidanin nasad, dan karena luasnya medan kegiatan ekonomi, wabitisa imaidanin nasadil iktisadi, dan karena luasnya medan kegiatan ekonomi, fil asril hadisi, dalam zaman sekarang, wasdiyadi khotorihi, dan tambahnya atau meningkatnya khotorihi, resiko ekonomi, asbahna, menjadikan pada kita amama fara'in jadidin, di depan asbahna, maka jadi siapa kita, jadi itu amama fara'in jadidin, ada satu cabang yang baru, min furu'il qanun, dari cabang-cabangnya undang-undang. Gua bermula furu' atau far' jadid min furu'il qanun, itu al-qanun al-iktisadi, namanya qanun iktisadi, undang-undang ekonomi. Jadi sekarang karena melesatnya kebutuhan ekonomi, berkembangnya kebutuhan ekonomi, bahkan mati hidupnya sebuah negara karena ekonomi, maka dalam hal pendidikan ini ada satu satu cabang, yaitu tentang al-qanun al-iktisadi, undang-undang tentang ekonomi itu dipelajari. Itulah yang dibahas pagi ini, bagian atau kajian yang ke-36 tentang sistem-sistem perundang-undangan dalam masyarakat. Itu adalah walidatul hurufihi,
wa tatawwurihil iktisadi. Maka ketika kita mau setuju dan tidak setuju harus tetap rasional, tidak perlu dengan kekerasan, apalagi dengan cara menghasut dan membakar dan bahkan satu sama lain kemudian menjadikan sesuatu yang memutus kebaikan satu orang dengan orang lain, memutus kebaikan dari satu kelompok dengan kelompok lain, memutus kebaikan dari satu partai dengan partai yang lain. Anggap saja undang-undangnya biasa aja, karena walidatul fihi wa tatawwurihil iktisadi. Itulah kajian hari ini. Kita besok akan mengkaji tentang cabang yang ketiga, al-far' ats-tsalits, tabai'un nas wa tafkirihim, bahwa watak manusia, karakter manusia dan cara berpikirnya fi kulli mujtama' hiya natajudurihi. Jadi karakter manusia dan cara berpikirnya di dalam satu masyarakat itu menunjukkan hasil keadaan dan perkembangan sebuah ekonomi di negara itu. Jadi watak orang mau beringas dalam demo, watak orang mau menerima demo dengan baik atau tidak baik, itu ternyata dalam kajian besok ini disebut natajuduru fihi wa tatawwurihil iktisad. Itulah sebuah hasil daripada keadaan. Jadi kondisi orang demo pakai bakar-bakar atau kondisi orang demo dengan baik, itu adalah sebuah hasil daripada zamannya. Itulah kita akan kaji besok pagi, yaitu kajian yang ke-37 besok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.